Hai Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepan 44. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kilas ya. Kehidupan pernikahan Aquarius kelak, kira-kira gambarannya seperti apa? Dan kira-kira menikahnya dengan siapa yang akan menikah dengan Aquarius ya, oke. Dan ini sifatnya adalah general reading, ya pakai logika aja kan nggak mungkin jodoh Aquarius itu sama. Terus kemudian nasibnya sama, perjalanan hidupnya sama, nggak mungkin banget sayang. Jadi ini hanya akan resonate dengan beberapa dari kamu saja, oke. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke. Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya ke dalam hati kamu diberikan kedamaian, diberikan kebahagiaan dan ketenangan batin, kebeningan diri, sehingga apapun persoalan yang saat ini kamu hadapi, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku, oke. Kilas, ini bukan kilas balik, hanya kilas atau gambaran ke depan. Kehidupan pernikahanmu seperti apa dan dengan siapa kamu menikah. Gambaran jodoh, ciri-ciri nanti saya akan bacakan di belakang. Sekarang untuk momen atau peristiwanya dulu, energinya. Ini indah banget ya, puisinya. Indah banget. Ketika kamu pergi dari dunia ini, kamu tidak membawa apa-apa. Kamu hanya membawa sukmamu dan kenangan-kenangan yang kamu bagi dengan orang-orang yang kamu kasihi, yang kamu cintai semasa hidup. So, buat Aquarius, I can say, saya bisa bilang bahwa memori atau kenangan kamu di dalam pernikahan kamu adalah suatu kenangan yang indah ya. Ada satu kenangan yang indah, kita akan lihat untuk peristiwa-peristiwanya. Oke. Pernikahan kamu kelak, kehidupan kalian yang menua bersama kamu, secara finansial ini tidak ada gangguan. Secara finansial baik-baik saja ya. Terus kemudian ini juga di sini tidak ada kayak yang namanya saling menyakiti. Terus kemudian mungkin kayak saling masing-masing bisa menghargai pasangan. Jadi menjagalah, bahasanya adalah menjaga perasaan pasangan masing-masing. Di sini saya lihat ada satu keharmonisan di dalam pernikahan, ya. Dan memang mungkin ada beberapa obstacle. Obstacle itu artinya ya adalah namanya juga pernikahan pasti ada riak-riak. Tapi dengan cepat kalian itu bisa memutuskan untuk udah nggak usah lama-lama, nggak usah diperpanjang. Dan itu semuanya adalah by keputusan, ya, berdasarkan keputusan. Namun saya bisa melihat di sini adalah satu situasi yang begitu harmonis. Terus kemudian satu komitmen yang kuat ya. Karena apapun masalah yang dihadapi, satu sama lain tetap berkomitmen dan bertekad bahwa yuk
ini dijalani bareng-bareng gitu, dihadapi bareng-bareng. And that's so beautiful ya. Dan sekarang kita akan lihat lebih jauh lagi, dengan siapa kira-kira kamu menikah, suami atau istri kamu kira-kira seperti apa. Oke. Kita lihat Six of Wands, Ace of Pentacles. Wow. Oke. Unity reverse. Di sini ada Wheel of Fortune. Bagus banget ya kartunya. Dan ada The Fool reverse. Oke. Ini saya lihat dalam kehidupan pernikahan kalian ini secara keuangan cukup mapan. Di sini ada Six of Wands dan juga ada Ace of Pentacles ya. Jadi cukup mapan. Karena tidak ada lah yang namanya isu-isu keuangan, itu tidak ada. Namun karena itu memang ada sedikit godaan. Ini memang ada riak-riak kecil, mungkin sih akan ada sedikit perpisahan yang penyebabnya entah bisa banyak hal ya. Namun karena satu sama lain itu kemudian saling menjaga komitmen, itu bisa balik lagi. Memang di tengah-tengah ada yang namanya perpisahan. Entah penyebabnya apa gitu ya, mungkin bisa jadi third party, atau mungkin karena ada ketidakcocokan akan sesuatu, kemudian berpisah ya. Namun pada akhirnya karena sama-sama menyadari akan fungsi masing-masing, kembali bersatu. Dan ini adalah sebuah rumah tangga yang penuh dengan keberuntungan. Ya, secara rezeki beruntung, ini lancar banyak, sekalipun memang as I can see, ini tidak terlalu banyak, kayak petualangan tuh kurang ya. Ini rumah tangga kalian tuh agak monoton gitu. That's why mungkin ada godaan third party gitu di tengah-tengah pernikahan. But it's okay, no problem. No problem, karena pada akhirnya kalian bisa melewati semua itu gitu ya. Bisa melewati semua itu dan akhirnya bersama kembali dan menua bersama. That's beautiful. Dan hubungan kalian ini sifatnya ini so passionate ya, jadi menggelora, berkobar-kobar gitu, tapi juga sekaligus baper. Emosional, that's why mungkin sering terjadi pertengkaran, terus kemudian sekalipun bertengkar tapi cepat baikan gitu ya, karena ada harmonisasi di sini. Kemudian secara perasaan itu so lembut gitu, ada energi udara di sini ya. Ada energi udara yang saling memikirkan satu sama lain, saling ingat satu sama lain gitu ya. Jadi itulah kenapa gitu loh bisa berhasil mempertahankan pernikahan, karena semuanya, dua-duanya ini berpikir sehat, tidak menomorsatukan perasaan, atau nggak kebawa perasaan lah, nggak baper gitu ya, tapi lebih memikirkan banyak hal dalam jangka panjang. So beautiful ya. Oke, kita akan sekarang bahas ini, kira-kira kamu akan menikah dengan siapa ya. Kamu akan bertemu dengan dia melalui online. Online itu bisa media sosial banyak ya. Nggak usah ditanya media sosialnya apa, terserah. Kadang-kadang gue dongkol juga gitu, udah dibilang media sosial itu ya terserah lah. Emangnya media sosialnya tertentu? Many things, pokoknya media sosial, oke? Ya, media sosial banyak, atau bisa juga ketemu di aplikasi dating online, atau banyak hal, grup WhatsApp, yang jelas ketemunya melalui media sosial, atau ketemunya di keramaian.
Keramaian tuh bisa public space atau kemudian bisa juga, apa ya, mmm, reuni gitu, pengajian, ibadah raya, atau misalnya pertemuan keluarga, atau hanya sekadar hanya sekadar kopdar-kopdar saja ya. Kebetulan kamu diajak kopdar, ada dia gitu. Nah, seperti itu kira-kira, atau nggak sengaja ketemu di public space. Disitulah kanal-kanal pertemuan antara kamu sama dia ya. Dan untuk zodiak, di sini ada Sagittarius, Aries, Leo, lalu juga ada Capricorn, Taurus, Scorpio, lalu ada Gemini juga di sini ya, ada Gemini. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada 9 zodiak itu kurang lebih. Dan saya akan buka untuk ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dia yang menjadi suami atau istri kamu, yang menjadi jodoh kamu. Kurus. Orangnya kurus. Bisa kurus, bisa atletis ya. Bisa kurus, bisa atletis. Ada kemungkinan dia menyukai olahraga karena biasanya badan-badan atletis itu dilatih ya. Kalau nggak dilatih itu biasanya lemak akan bertimbun, so ini memang dia menyukai olahraga. Kurus, atletis. Kemudian ada Aries di sini, tadi sudah saya sebutkan energi yang dominan Aries, ada 9 zodiak. Tapi mungkin Ariesnya yang dominan. Sionya Sio Naga, tahun kelahiran 76, 88 atau 2000. Kemudian bisa juga Sio Anjing tuh tahun kelahiran 70, 82, 94. Oh, tubuh bisa ternyata ada 3 opsi ya. Tubuh ini kurus, gemuk, atletis ya. Ada 3 opsi untuk tubuh. Jadi ini bisa macam-macam. Masuk semuanya. Semuanya masuk. Posturnya tinggi. Untuk postur tinggi, saya akan open 10 card. Mudah-mudahan bisa banyak energi yang ditangkap mewakili semuanya. Oh iya, untuk zodiak ini juga di sini ada Sagittarius, tadi udah termasuk disebutkan ya, Sagittarius. Mostly sih banyak elemen api ya. Ya nggak heran kalau misalnya hubungan kalian tuh so passionate dan emosional. Karena yang menjadi jodoh kamu itu elemen apinya kuat. Elemen api. Oke. Di sini juga ada Taurus, tadi juga udah disebutkan. Untuk zodiaknya. Jadi 9 zodiak tetap. Ini hanya yang utama, energi utama saja. Untuk Sio ini juga bisa Sio Macan. Sio Macan tahun kelahiran 74, 86 dan 98 ya. Kurang lebih ini untuk ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri ini sangat spesifik, artinya tidak mungkin kan semuanya sama. So, kalau misalnya ternyata kamu bertemu bukan dengan ciri-ciri yang disebutkan, it's okay tuh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, it's okay. Ini hanya untuk mempermudah kalau misalnya ciri-cirinya memang seperti ini dan kamu tahu, oh itu berarti dia orangnya gitu ya. Untuk inisial, di sini ada E Mama, ada Q Quebec, ada F Fanta, ada E Romeo, ada O Oscar, ada Z Zulu, ada E Negro, ada WWW Gombel, ada E Eko, ada X Extra, ada L Lucinta Luna, dan ada T Tetanus. Kok tetanus sih? Ada T Topi. Ada T itu apa? Ada T Tuyul. Kayaknya gampang diinget. Ada T Tuyul ya. Jadi untuk inisialnya kurang lebih itu, dan kita akan lihat
kira-kira apa yang menjadi bidang pekerjaan atau dunia pekerjaannya ya, atau apa. Ini bisa dua-duanya, bisa vice versa, tapi ini satu hal yang kalian kerjakan bersama gitu. Oh, dia adalah seorang spiritual teacher. Seperti saya gitu ya mungkin ya. Bisa jadi trainer, bisa jadi seorang spiritualis. Spiritualis yang mungkin bisa trainer, guru, atau apa gitu ya. Berhubungan dengan itu. Atau dia adalah seorang ahli gizi atau seorang pengusaha kuliner yang bergerak di bidang kuliner ya. Orangnya suka masak gitu. Terus kemudian ini bisa juga adalah seseorang yang berprofesi terkait dengan obat-obatan, mungkin sales obat atau mungkin seorang tabib atau bergerak di bidang medis juga bisa ya. Healer juga bisa banyak ya. Untuk profesi ini kosakata saya sangat terbatas. So kalau misalnya pun ya intinya itu sih ada berkaitan dengan nutrisi, berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan healing, dengan obat-obatan, berkaitan dengan makanan, kuliner ya. Termasuk kuliner tuh macam-macam ya, alat-alatnya itu juga termasuk dalam usaha kuliner juga. Industri kuliner gitu ya. Lalu bisa jadi juga dia adalah seorang guru ya. Seorang guru atau seseorang yang suka belajar bisa. Seorang guru atau seseorang yang berpendidikan tinggi juga bisa ya. Seseorang yang memberi inspirasi atau suka ngajarin orang, trainer, terus apalagi si trainer tadi udah disebutkan ya. Tarot reader juga bisa nih. Tarot reader juga bisa. Dia seseorang pemimpin ya. Kalau misalnya dalam perusahaan mungkin dia menduduki satu jabatan yang fungsional. Seperti manajer, supervisor, director, atau bahkan pemilik perusahaan sendiri ya. Karena leadership-nya bagus. Oke. Leadership-nya dia bagus, dia adalah seseorang yang take a lead gitu. Kemudian satu lagi, oh iya, dia adalah seseorang yang suka belajar. Suka membaca, suka belajar ya. Ini ada 5 kartu, ini bukan berarti lantas semua ya, bukan borongan. Bisa jadi hanya salah satunya saja karena kan banyak ini ya. Banyak ini Bunda coba mengupload beberapa energi sekaligus, jadi supaya beberapa teman-teman tuh juga masuk gitu ya. So, kurang lebih ini ya yang menjadi kaitan profesinya dengan dia. Silakan dikembangkan sendiri karena kosakata Bunda juga sangat terbatas ya untuk pekerjaan, untuk ini. Seingatnya Bunda, bisa jadi kan sekarang udah banyak banget ya. Bisa jadi akuntan ini juga bisa masuk di sini, admin juga bisa ya. Karena berkaitan dengan administrasi, dengan buku-buku itu juga bisa. Oke. Dan saya akan coba tarik untuk bagaimana perasaan dia kepada kamu selama dalam pernikahan. Orangnya perhatian, ya. Orangnya perhatian, sangat perhatian kepada kamu. Kalau misalnya kamu diam suka nanya, ada apa sih gitu ya. Orangnya perhatian, orang yang proaktif gitu, nggak cuma cuek, bukan jenis orangnya cuek ya. Dia cukup perhatian, suka nanyain ada apa sih gitu. Kamu ngalamin apa, ada apa. Dia adalah seseorang yang cukup bisa menenangkan kamu ketika kamu overthinking, ketika kamu suka panik apa segala macam, dia suka ngomong udah nggak usah khawatir ya. Pesannya cukup dalam dari dia, nggak usah khawatir gitu. Kamu masih punya aku, wah ini so sweet banget. Dia menemani kamu, so sweet banget. Kamu tuh masih punya aku. Jatuh. Kamu tuh masih memiliki aku. So, tidak perlu khawatir gitu.
dan dia sangat menyukai kebaikan-kebaikan kamu, ya. Sepertinya kamu adalah tipikal orang yang memang baik manis gitu sama dia, dan dia sangat menyukai hal tersebut. Dia sangat menyukai hal tersebut dan itu cukup membekas di dalam dirinya dia ya. Well, Aquarius, kurang lebih seperti itu ya kilasan akan kehidupan pernikahan kamu dan dengan siapa kamu menikah, di mana ketemu komplit ya. Komplit di mana ketemunya, terus kemudian pekerjaannya apa dan segala macam ini komplit banget. So, inisialnya semuanya sudah ada. Kalau misalnya kamu mau ngeklaim readingan ini, silakan berikan feedback di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya supaya kalau Bunda live, kamu boleh nanya-nanya di situ secara free ya. Oke sayangku. Well, Aquarius, aku mendoakanmu agar kamu segera bertemu dengan jodoh sejati kamu dan kamu bisa menjalani satu kehidupan cinta yang indah dengan belajar menjadi pusaran cinta terlebih dahulu. I love you, Aquarius. Bye-bye.